Baik, perkenalkan nama saya Raja Fathad Said. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asinkronus down counter. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dari variabel counter itu sendiri. Counter itu apa sih? Nah, counter adalah rangkaian digital yang dibangun dari sejumlah flip-flop yang mampu menghasilkan keluaran berupa hasil cacahan atau penghitungan, baik naik, turun, maupun naik turun. Tiap satu masukan sinyal clock. Nah, di sini saya sudah sajikan ada 4 flip-flop di mana masukannya adalah clock. Nah, perlu teman ketahui bahwa flip-flop itu kan menghasilkan keluaran biner. Nah, di sini karena ada 4, jadi 2 pangkat N atau 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi dalam flip-flop ini nantinya dia akan mengerjakan sebanyak 16 langkah. Nah, fungsi clock apa sih dalam rangkaian ini? Dari fungsi clock ini adalah untuk mengatur kecepatan keluaran yang akan dihasilkan oleh flip-flop tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang pertama, Q pertama itu dia 0, Q kedua 0, Q ketiga 0, Q keempat 0. Nah, di sini ketika clock diberikan, maka hasil yang akan dikeluarkan selanjutnya adalah 0001. Begitu juga seterusnya. Jadi 0010, 0011 sampai dengan 1111. Nah, berikutnya jenis counter. Perlu diketahui jenis counter itu ada dua. Ada sinkronus counter atau ripple counter. Yang kedua asinkronus counter atau parallel counter. Nah, dari kata sinkron sendiri itu bisa kita pahami bahwa itu artinya serempak. Sedangkan asinkron itu tidak serempak. Mengapa demikian? Bisa dilihat dari gambar yang sudah saya sajikan. Nah, di sini untuk Q1, Q2, Q3 dan Q4 flip-flopnya itu terhubung satu tuh pada clocknya. Sehingga ketika clocknya ditekan, maka Q1, Q2, Q3, dan Q4 clocknya itu akan sama-sama bergerak angka 1. Ketika ditekan ke 0, maka dia juga akan ke 0 sama-sama. Sedangkan untuk yang asinkronus counter atau parallel counter sendiri, dia ketika clocknya diberikan 1, maka itu hanya masuk pada Q1. Sedangkan untuk Q2 itu menunggu output dari Q1. Begitu juga untuk Q3 dan Q4. Mereka menunggu clock yang dihasilkan dari flip-flop sebelumnya. Nah, di sini saya menekankan bahwa saya diberikan tugas untuk menjelaskan bahwa tentang asinkronus counter. Nah, asinkronus counter itu disebut juga ripple counter. Flip-flop pertama dikontrol langsung oleh masukan clock, dan flip-flop berikutnya mendapatkan masukan clock dari flip-flop sebelumnya. Akibatnya, keluaran hasil cacahan akan saling berurutan, tidak serempak, sesuai masukan clocknya. Sesuai dengan yang tadi saya jabarkan, bahwa asinkronus ini akan mendapatkan masukan clock dari flip-flop sebelumnya. Nah, baik langsung saja pada rangkaian yang akan saya cobakan pada multisim. Mari teman-teman simak. Baik, di sini saya akan mempersiapkan membuat sebuah rangkaian asinkronus down counter 3 bit. Di mana sini saya akan mempersiapkan power supply, saya pilih VREF 3. Lalu saya mencari sebuah gerbang flip-flop. Saya mencari di TIL, saya pilih JK flip-flop. Oke, selanjutnya saya taruh pada sketch. Setelah itu saya close, lalu saya copy sebanyak 2 kali karena tadi saya butuhkan adalah 3 bit ya teman-teman. Di sini saya perlukan lagi komponen yang lain, yaitu sebuah inputan ya. Di sini saya mencari untuk clocknya saya pilih interaktif digital ya. Untuk nanti clocknya itu bisa saya nyatakan dalam bentuk logika. Lalu saya pilih untuk mengeluarkan angka, saya cari 7 segment. Di sini karena saya suka warna biru, saya pilih yang warna biru. Saya taruh di sketch. Setelah itu karena semua barang sudah terkumpul, saya merapikan, saya turunkan ke bawah agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya posisinya saya melakukan wiring dengan saya hubungkan JK pertama, lalu saya hubungkan clock pada intermediate tadi.
interaktif tadi, lalu saya hubungkan JK kedua pada JK yang pertama, lalu saya hubungkan JK ketiga pada JK kedua. Kondisinya ini mereka masing-masing terhubung ya. Lalu saya hubungkan Q pertama pada clock, lalu clock ketiga saya hubungkan pada Q kedua. Setelah itu pada segmen-segmen saya hubungkan masing-masing pada Q. Lalu saya hubungkan sumber pada JK. Lalu di sini saya mengganti alamat ya sesuai dengan tabel kebenaran yang saya kerjakan. Saya bikin namanya Q0, Q1 dan Q2. Oke. Selanjutnya ketika semua sudah selesai, sudah boleh dijalankan. Dapat kita lihat kondisi pada segmennya itu adalah 0. Oke, kita clock sekali, di sini akan berubah. Maka Q0 sampai 2 itu akan berubah menjadi 1, 1, 1. Oke, selanjutnya saya akan melakukan clock kedua. Maka di sini akan berpindah, Q0-nya adalah 0, Q1 dan Q2 adalah 1. Selanjutnya saya clock lagi di sini, maka akan berpindah menjadi 101. Lalu saya akan bersiap clock sekali lagi, akan berubah jadi 001. Selanjutnya saya akan bersiap untuk di-clockkan sekali lagi, maka akan 110. Lalu saya akan bersiap untuk mengclockkan lagi menjadi 010. Lalu saya akan bersiap untuk mengclockkan lagi menjadi 100. Lalu saya akan mengclockkan lagi, akan kembali ke posisi 0 pada segmennya. Demikian untuk percobaannya. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah saya lakukan pada multisim, dapat didapatkan langsung bentuk sinyal yang terjadi pada rangkaian asinkronus counter down, di mana ketika clock 1 diberikan, dia pada Q0, Q1 dan Q2 akan terjadi kondisi high, di mana karena clocknya itu kan dia sama-sama menunggu, sama-sama dari Q, bukan dari Q0. Jadi ketika Q1, Q0 diberikan 1, maka Q1 dan Q2 juga di posisi 1. Sehingga dalam binar 111 adalah inisiasi dari nomor 7. Selanjutnya ketika diberikan clock kedua, nah Q0 mengalami turun atau di kondisi 0, yang tadinya high dia jadi low. Jadi di sini yang terjadi perubahan hanya 1 ya. Jadi di Q0, sedangkan Q1 dan Q2-nya itu tetap di posisi 1. Jadi di sini terjadi 0, 1, 1. Dapat diinisiasikan bahwa itu adalah angka 6. Selanjutnya, di clock 1 kali lagi. Sehingga mendapatkan digit naik lagi dari yang Q0 tadi 0, naik ke 1, sehingga berubah itu pada Q1. Yang tadi dia high, jadi low. Sedangkan di Q2-nya itu masih di high. Jadi kondisi 101 adalah 5 inisiasi dari angkanya. Misalnya diklik lagi clocknya, akan mendapatkan kondisi Q0 itu di low. Sedangkan di Q1 juga masih posisi low. Selanjutnya di Q2 itu dia di posisi high. Jadi angka yang terjadi adalah 001 atau inisiasi dari angka 4. Selanjutnya diklik lagi clock 1 kali, akan menaikkan kondisi dari Q0 jadi 1. Dan Q1 yang tadinya posisinya dia di 0, dia naik. Sedangkan di Q2 yang tadi dia masih high, dia jadi turun, jadi 0. Sehingga 110 adalah dari keluaran inisiasi 3. Binar 3 ya, hexa 3 tadi. Selanjutnya, diklik lagi clock selanjutnya, posisinya Q0 itu turun dan Q1 itu naik. Sedangkan di Q2 itu masih di posisi 0. Sehingga 010 adalah dari angka inisiasi 2. Diklik lagi 1 kali lagi, Q0 itu naik lagi. Jadi 1 dan Q1-nya itu adalah turun jadi 0 dan Q2 masih di posisi turun.
sehingga 100 inisiasi dari angka 1. Dan klik lagi sekali lagi sehingga Q00, Q1 juga 0, Q2 juga 0. Itu adalah inisiasi dari angka 0. Nah, demikianlah penjabaran mengenai bentuk sinyal dan juga tabel kebenaran dari pengerjaan asinkronus down counter yang saya kerjakan 3 bit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.